hasil pemilu itu kan mencerminkan tingkat kedewasaan dan ketidakdewasaan rakyatnya, betul enggak? Bahkan juga algoritma pemilu. Saya misalnya pemilu 2024 itu kon gak mungkin menang. Wis ana sing menang kita saiki. Wis ana sing menang karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Nah, ya. Jadi negara kita itu sesempurna dicekel cek, ini iskana bocor-bocor dicekel cek oleh Fir'aun, Haman dan Korun. Itu bahwa akhirnya Cak Nun mohon maaf dan ampun soal Fir'aun. Apa tanggapan sobat era sekalian? Kalau saya ya, orang minta maaf itu nggak ada masalah. Soal dia benar dan salah itu soal adab ya. Cak Nun merasa bahwa dia mengajarkan sesuatu. Kalau misalnya mau menilai, jangan menilai siapa, tapi menilai apa. Nah, apa itu tidak dilekatkan pada orangnya, tapi dilekatkan pada perbuatannya, perilakunya. Saya dulu salah satu penggemar berat beliau pada saat beliau memberikan banyak pencerahan kepada bangsa ini. Beliau salah satu cendekiawan Islam yang mempunyai pemahaman moderat dan nasionalis, tidak berpihak. Beliau juga seorang budayawan. Namun pemahaman saya terhadap sosok seorang Cak Nun ini akhir-akhir ini berubah total. Apalagi yang terbaru dalam satu ceramah dia mengatakan bahwa Jokowi itu Fir'aun, Luhut itu Hamam, dan Antoni Salim itu Korun. Samakan Jokowi seperti Fir'aun. Amin Rais susul manuver Cak Nun dengan mengatakan dia pelihara tukang sihir macam buzzer. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais tiba-tiba secara terbuka mengulas kisah terkait dengan sosok Fir'aun. Hal ini disorot tajam masyarakat, mengingat sedang santernya kontroversi MH Ainun Najib alias Cak Nun yang menyamakan Jokowi dengan Fir'aun. Namun cukup berbeda dengan cendekiawan Muslim tersebut. Amin Rais membeberkan sejumlah kekejaman Fir'aun. Terdapat hal yang unik dari penjelasannya. Dirinya mengait-ngaitkan hal tersebut dengan zaman modern ini, bahkan mengatakan apa yang terjadi dalam kisah Fir'aun sedang terjadi saat ini pula. Lebih lanjut, Amin menyebutkan bahwa dalam menjalankan kekuasaannya, Fir'aun dibantu penasehat yang disebut dengan elit. Ada elit politik dalam hal ini Fir'aun sendiri, elit ekonomi yakni Korun, yang saking kayanya kunci gudang kekayaannya di bawah 7 orang dewasa saja tidak sanggup, kata Al-Quran. Kemudian ada elit teknokratik yang dipimpin oleh Haman, jelasnya. Fir'aun juga mempunyai tukang sihir yang jasanya dipakai untuk menggertak dan meneror rakyatnya sendiri. Fir'aun juga memelihara ratusan tukang sihir yang berfungsi sebagai penggertak dan peneror rakyatnya, sekaligus semacam buzzer yang dapat bayaran tinggi. Nah, para penyihir ini menjadi penjilat dan buzzer murahan. Itu dikisahkan dalam Al-Quran. Ini cerita sesungguhnya terjadi juga sampai zaman sekarang. Banyak berhubungan dengan kekuasaan yang absolut. Menjilat kemudian meminta imbalan. Kalau kami nanti bisa memenangkan peperangan atau konflik atau pertarungan antara paduka, Bapak Kaisar atau Bapak Raja atau Bapak Presiden dan lain-lainnya, apa yang kira-kira menjadi imbalan? Ya, tadi itu jadikan all the president men. Nah, kira-kira mereka akan dapat berseliweran di istana, dibeli harga dirinya oleh Korun waktu itu, dan hidupnya nista sepanjang masa, jelasnya.